Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman masida amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Wa ba'du, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya, nikmat Islam, iman. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan majelis kita mempelajari ilmu-ilmu dasar syar'i. Alhamdulillah, mana yang lain? Ustaz Faridin. Mahdi mana Mahdi? Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita lanjutkan kembali membahas risalah ringkas Manzuma At-Tauhid wal Iman yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, dan kemarin kita sudah bahas bait 10, 11, 12 ya. Berarti masuk ke bait ke 13. Wah, Amir Bahjat ya kok Shalih Utsaimin yang kemarin. Yang ditulis oleh Syekh Amir Bahjat hafizahullah taala. Beliau mengatakan wa kutubullahi allati qad anzala 'ala nabiyyina alladziina arsala. Kita merujuk bentar dari awal. Siapa yang baca? Oke, kita baca dari awal. Qala al-mu'allif hafizahullah taala Manzumatut Tauhid wal Iman ahmadu man yufradu bit tauhid subhanahu jalla 'anil nadidi musalliyan 'ala nabiyyina allazi qaddama tauhidal ilahi summati Manzumatut Tauhid wal Imani yashulu hifzuha 'ala as-sibyani imanuna bi sittatin arkani yubna fakhun biha 'ala istiqani billahi wal malaikil kutbir rusul wal yaumil akhiri wa bil aqdari kull Allahu rabbun malikun wa khaliqu wa amirun kaunan wa syar'an rasiqu hadza wa la ilaha illallahu ma'buduna bil haqqi la siwahu wa man li ghairihi al ibadata saraf amaluhu yahbatu wa syirqa ikhtaraf asma'uhu husna sifatuhu ula fala tumassilan wa la tu'attila thumal malaiku ibadun kurrimu bima ata fi dzikrihim nusallimu min ismina wa adadina wa sifati aw amalin fi dzikri wal ayati wa minhum Jibrilu Mikailu wa Maliku wa Soha Israfilu. Kemudian beliau melanjutkan wa kutubullahi allati qad anzala 'ala nabiyyina alladziina arsala nu'minu ijmalan bima qad ujmila minha kama nu'ayyinul mufassala suhufu Ibrahim wa Tauratu saburin al-injilu waridatu wa khutimat bil muhkamil qur'ani hudan kalamu rabbina ar-rahmani takaffalallahu ala bihifzihi imanuna bihukmihi wa labsihi. Sampai sana pembahasan tentang kitab ini yang lumayan ada berapa bait? 5 bait ya. Kemarin malaikat cuma 3 bait, yang Allah itu ada 4. Beliau mengatakan wa kutubullahi allati qad anzala, dan kitab-kitab Allah allati qad anzala yang telah Allah turunkan 'ala nabiyyina allati kepada nabi-nabi alladzina arsala yang Allah utus.
Yaitu kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para nabi yang Allah utus. Nu'minu ijmalan bima qad ujmila minha. Maka kita beriman secara ijmal, secara global terhadap apa-apa, yaitu kitab-kitab yang memang disebutkannya hanya secara global. Kama nu'ayyinul mufassala, dan kita juga beriman dengan cara nu'ayyin, dengan cara untuk kitab-kitab yang disebutkan secara terperinci, maka kita pun berimannya secara mufassala, yaitu secara terperinci. Suhufu Ibrahim, yaitu diantaranya yang disebutkan adalah suhuf Ibrahim, wat Taurat, dan juga kitab Taurat, dan kitab Zabur, dan kitab Injil waridatu, yang mana empat ya, keempat kitab tersebut waridat, datang ayat yang menyebutkan empat kitab tersebut. Wa khutimat bil muhkamil Qur'ani, dan kitab-kitab tersebut khutimat, ditutup dengan al-muhkam, yaitu Al-Quran. Hudan, sebagai petunjuk, kalamu rabbina rahmani, dan Al-Quran adalah kalam Rabb kita, yaitu kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman. Takaffalallahu ala bihifzihi, Allah subhanahu wa ta'ala takaffala, mewajibkan kepada dirinya, bihifzihi, untuk menjaga Al-Quran. Jadi Allah sendiri yang menanggung untuk menjaga Al-Quran. Imanuna, kita beriman, bihukmihi, dengan hukum Al-Quran, walafzihi, dan kita juga beriman dengan lafaznya. Jadi rukun iman yang ketiga adalah beriman dengan kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya yang Allah utus. Itu bait ke-12, beliau hanya menjelaskan bahwasanya rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian di bait ke-14, di situ beliau menjelaskan tentang bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Sementara bait ke-15, di situ beliau menjelaskan kitab-kitab yang Allah sebutkan, dan di bait ke-16 dan 17 beliau menjelaskan tentang kitab terakhir, yaitu Al-Quran. Pembahasan pertama adalah yang perlu kita bahas, ta'riful kutub. Arti dari kata kutub. Ka, ta, ba, semuanya domah, kutubun. Apa makna kutub? Kutub itu adalah jamak taksir dari kata kitabun. Jadi kutub, al-kutubu, jamak dari kitab. Dan kitab itu masdar. Masdar ikut wazan fi'alun. Mirip kayak jahada, yujahidu, mujahadatan, jihad. Ya kan? Ini ada kitab. Ikut wazan fi'al. Dari kata kataba, yaktubu, kitabatan, kitaban. Ya. Kataba yaktubu, kitabatan, kitaban. Dan dia bermakna maf'ul, yaitu masdar yang bermakna maf'ul, sehingga artinya maktub. Sama kayak aliha ya'lahu ilahan. Ilah bermakna ma'luh, yang disembah. Jadi masdar tapi artinya isim maf'ul. Jadi arti kitab itu adalah maktub, yaitu sesuatu yang ditulis.
Dan pada hukum asalnya kitab ini biasanya digunakan untuk lembaran kertas, lembaran sahifah, bisa pakai kertas dan yang lain bisa pakai daun. Yang penting dia bentuk lembaran, yang mana di dalam lembaran itu ditulis, di situ ada tulisannya, sehingga akhirnya disebut dengan kitab. Sebagaimana Allah katakan, yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama'. Kitaban minas sama' di sini maksudnya adalah ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi, itu meminta kepada Rasul agar diturunkan langsung lembaran-lembaran yang di situ ada tulisan ayat-ayat Qur'annya. Jadi mereka minta langsung bentuk kitab. Adapun kalau diidofahkan, idofah itu berarti nyambung ya. Kalau diidofahkan ke kalimat Allah, kalau kita katakan kutubullah, berarti adalah kitab-kitab atau suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang di situ tertulis kalamullah yang diwahyukan kepada Rasulnya alaihimus salatu wassalam. Nah, itu arti kutub. Jadi secara bahasa tadi artinya dari kata jamak dari kitab, dari kata-kata bayak tubuh kitabatan kitaban, artinya maktub, sesuatu yang ditulis. Kemudian kalau kita idofah, kita tambah kata Allah, berarti artinya adalah lembaran-lembaran kertas yang di situ tertulis kalamullah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Oh, insyaallah ya. Itu kalau di idofah. Tapi kalau nggak di idofah ya arti kitab ya tulisan. Makanya ada kitab nahwu. Kalau diidofahkan ke nahwu berarti isinya kitab, isinya nahwu. Berarti kalau diidofahkan misal kitab fikih, isinya berarti membahas tentang fikih. Tapi kalau kita bahas kutubullah atau kitabullah, kitabnya Allah, berarti yang di situ tertulis firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Al-Quran, Zabur, Injil, dan Suhuf Ibrahim, dan juga Taurat. Yang kedua, yang perlu kita bahas juga adalah hukum beriman dengan kitab. Hukum beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hukumnya adalah wajib fardu ain ya. Karena dia adalah rukun utama dari rukun-rukun iman. Yang mana enggak sempurna iman seseorang sampai dia beriman dengan kitab. Kalau dia ngaku beriman dengan Allah, ngaku beriman dengan Rasulullah, tapi enggak mau beriman dengan kitab Allah, enggak mau beriman dengan Al-Quran, imannya enggak sempurna. Mau dibangun di atas apa agamanya? Maka hukumnya wajib fardu ain karena dia adalah rukun utama dari rukun-rukun Islam. Yang mana kalau orang nggak mau beriman dengan Al-Quran, nggak mau beriman dengan kitab, maka imannya nggak sah. Hah? Ya. Kitab-kitab yang lain juga wajib diimani karena itu disebutkan dalam Al-Quran. Ketika kita nggak beriman dengan kitab lain, berarti kita mendustakan Al-Quran. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 136. Ini jelas ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi." Wal kitabil ladzi anzala min qabl. Nah, ini
dalil juga kenapa kita harus beriman dengan kitab sebelumnya. Wahai orang-orang yang beriman, aminu, maka berimanlah. Ini jelas ya, dari pakai fiil amr, dari kata amana yu'minu imanan, amarnya adalah amin. Amin. Bukan amin. Amin. Nanti dikira kampanye juga kita. Aminu billah, maka berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan berimanlah kepada rasulnya, wal kitabil ladzi, dan berimanlah kepada kitab alladzi nazzala ala rasulihi, yang diturunkan kepada rasulnya. Jadi di sini jelas kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah, diperintahkan untuk beriman kepada Rasul kita yaitu Rasulullah Muhammad SAW, dan juga diperintahkan untuk beriman dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan berimanlah juga kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu sebelum Nabi Muhammad. Jadi jelas di sini kita diperintahkan untuk beriman dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, dan juga kita diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan hukumnya, kalau enggak berarti hukumnya kafir, karena Allah mengatakan wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang kufur, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada malaikatnya, tidak mau beriman kepada kitabnya, tidak mau beriman kepada rasulnya, tidak mau beriman kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia sungguh tersesat dengan kesesatan yang jauh, sangat jauh. Nisa ayat 136. Paham insyaallah ya dalilnya, sisi pendalilannya juga. Terus dalam surat lain Al-Baqarah ayat 177. Al-Baqarah 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Laisal birra, yang dimaksud dengan albir itu para ulama menafsirkan jima'u khair, semua perbuatan baik itu disebut dengan albir. Perbuatan baik itu bukanlah kalian itu menghadapkan wajah kalian ke timur atau ke barat. Walakinnal birra, akan tetapi yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah man amana billah, yaitu orang yang dia beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada malaikat, wal kitab, dan beriman kepada kitab, wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi. Terus surat Al-Baqarah juga ayat 136. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun."
Di sini jelas Allah SWT berfirman, "Qulu," maka katakanlah amanna. Kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina. Dan kami juga beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada kami melalui Rasul kami, yaitu melalui Rasul Muhammad apa yang diturunkan? Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim. Dan yang telah diturunkan kepada siapa? Ibrahim, suhub Ibrahim. Wa Ismail. Dan apa yang telah diturunkan kepada Ismail. Wa Ishaq, yang telah diturunkan kepada Ishaq. Wa Yaqub, yang telah diturunkan kepada Nabi Yaqub. Wal Asbat, dan juga keturunannya ya, keturunan Nabi Yaqub. Karena dari keturunan itu yang nanti keturunan Nabi Yaqub itu kan Nabi semua. Nabinya Bani Israel. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan terhadap apa yang telah diturunkan kami juga beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga kami juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Min rabbihim, yang mana kitab-kitab tersebut diturunkan dari Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La nufariqu baina ahadin minhum, kami sama sekali tidak membedakan satupun di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini kita diperintahkan untuk beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan juga diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang dulu pernah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Adapun dalil yang dari hadis tentu jelas ya, hadis Jibril, riwayat Imam Muslim, yaitu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan mengatakan tentang Islam, kemudian beliau bertanya, "Fa akhbirni 'anil iman." Kemudian sama Rasulullah dijawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Ketika malaikat Jibril bertanya apa itu iman, maka kata Rasulullah yang dimaksud dengan iman adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikatnya, dan yang ketiga engkau beriman kepada kitab-kitabnya. Di situ pakai sighah jamak. Berarti bukan cuma satu kitab, tapi semua kitab yang pernah Allah turunkan harus kita imani. Wa rusulihi, dan juga kepada rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, engkau beriman dengan hari akhir. Dan yang keberapa? Terakhir, rukun iman ke-6, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Pembahasan selanjutnya adalah faedah dari beriman kepada kitab-kitab Allah, samaratul iman bil kutub. Faedah apa yang kita dapatkan ketika kita beriman dengan makhluk? Beriman dengan kitab-kitab Allah. Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah ketika kita beriman dengan kitab-kitab Allah, maka itu akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita akan yakin sekali bahwasanya Allah itu benar-benar perhatian dengan hambanya. Benar-benar memperhatikan hambanya. Tidak menciptakan hambanya secara sia-sia. Kenapa? Karena Allah menurunkan kitab, yang mana dengan kitab itu Allah memberikan
petunjuk kepada hambanya apa-apa yang bermanfaat bagi hambanya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ibaratnya, nih nenek moyangmu diturunin nih. Dari surga diturunin ke bumi, yaitu Nabi Adam. Akhirnya kita semua tinggal di bumi. Allah tahu bahwasanya Allah sudah ngasih tahu bahwasanya tempat pulang kita itu di surga. Nah, gimana caranya supaya kalian bisa kembali ke kampung halaman kalian? Nah, dikasih lagi kitab itu. Soalnya apa? Karena kita diturunkan gak sendirian. Bersama siapa? Iblis juga diturunkan. Anak cucu iblisnya juga sampai sekarang masih hidup. Bahkan mereka ditangguhkan sampai hari kiamat. Yang kedua adalah kita semakin yakin dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin yakin dengan hikmah dan juga kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan syariat melalui kitab-kitab itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat yang setiap syariat itu sesuai dengan zamannya. Syariat kitab Zabur sesuai dengan zamannya Nabi Nuh. Syariat kitab Taurat sesuai dengan zamannya Nabi Musa. Syariat kitab Injil sesuai dengan zamannya Nabi Isa dan menyesuaikan dengan kondisi penduduk bumi waktu itu. Dan Al-Quran bahkan, Masya Allah, Al-Quran itu sebagaimana disebutkan para ulama, syariat yang ada di dalam Al-Quran, kenapa kok nggak boleh dirubah? Karena dia sesuai di semua tempat, di semua zaman. Syariat Al-Quran itu bisa diterapkan. Terus yang ketiga, menetapkan sifat kalam untuk Allah. Dengan mengimani adanya kitab-kitab berarti kita semakin yakin bahwasanya Allah itu punya sifat al-kalam. Kenapa? Karena firman-firman Allah yang Allah turunkan di kitab-kitabnya itu tidak menyerupai perkataannya makhluk. Perkataannya manusia. Bahkan manusia sendiri nggak mampu untuk mendatangkan kitab atau bahkan surat yang semisal dengan Al-Quran. Nah, itu dia 3 faedah berkaitan beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya adalah kita bahas bait yang ke-14, nu'minu ijmalan bima qad ujmila minha kama nu'ayinu al-mufassalah, yaitu cara beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, cara beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan yang pertama adalah yaitu at-tasdiq al-jazim, yaitu
keyakinan yang kuat, meyakini dan membenarkan bi annaha, bahwasanya semua kitab itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini bahwa semua kitab tersebut adalah kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan orang lain, bukan ucapan manusia. Dan juga meyakini bahwasanya Allah itu berbicara sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah surat Ali Imran ayat 2 sampai 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayati llahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah yang mana tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanyalah Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Al-Hayy, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang berdiri sendiri enggak butuh kepada makhluknya. Nazzala 'alaikal kitab, yang mana Allah telah menurunkan kepadamu, yaitu Muhammad, Al-Kitab bil haqq, dengan benar. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang mana fungsi dari Al-Quran itu adalah, tujuannya salah satunya adalah membenarkan apa yang ada di hadapan, yaitu kitab-kitab sebelumnya. Wa anzalat Taurat wal Injil, yang mana Allah juga yang telah menurunkan Taurat dan juga Injil min qablu, sebelum Al-Quran. Apa tujuannya? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa anzalal furqan, dan Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Innal ladzina kafaru bi ayati llahi lahum 'adzabun syadid. Sesungguhnya orang yang kufur, tidak beriman dengan ayat-ayatnya Allah, maka bagi mereka azab yang sangat pedih, yang sangat keras. Dan Allah itu maha perkasa, dzuntiqam, dan Allah itu bisa menghukum, bisa mengazab. Jadi ini jelas ya, Allah mengatakan nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Di sini dikatakan jelas nazzala 'alaika. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu kitab. Jadi jelas di sini disebutkan bahwasanya kitab-kitab itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam surat lain, surat Al-Maidah ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur." Inna anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan at-Taurat, kitab Taurat,
fiha yang mana di dalam kitab tersebut hudan ada petunjuk, wan nur ada cahaya. Kemudian salah satu dalil juga yang menyebutkan bahwasanya kitab-kitab tersebut adalah kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala adalah surat Al-Baqarah ayat 75. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah thumma yuharifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatatma'un, apakah kalian itu ngarep ayyuminu lakum, bahwasanya orang-orang Yahudi itu akan beriman kepada kalian. Wa qad kana fariqum, sementara dulu ada golongan dari orang-orang Yahudi tersebut, ahlul kitab tersebut, yasma'una kalamullah, mereka mendengar kalam Allah, yaitu Taurat. Jadi ini jelas Allah nggak pakai kata Taurat, tapi Allah ganti dengan kata kalam. Jelas banget bahwasanya kitab tersebut adalah kalamullah, bukan makhluk. Summa yuharifunahu, akan tapi setelah didengar apa? Yuharifunahu min ba'di ma aqulu, setelah mereka mendengar dan memahami isinya, mereka yuharifunahu merubahnya. Wahum ya'lamun, sementara mereka mengetahui. Nah, itu dia beberapa dalil yang menyebutkan bahwasanya kitab itu diturunkan dari Allah dan bahwasanya kitab itu adalah kalamullah. Dan salah satu dalil juga yang jelas yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, surat At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada satu orang dari orang-orang musyrik itu istajaraka, mereka minta untuk tinggal bersamamu, tinggal satu kampung, fa'ajirhu, maka izinkan, hatta yasma'a kalamullah, sampai mereka itu mendengar kalam Allah. Apa tujuannya kok diizinkan sama Allah? Kalau ada orang minta berkunjung ke daerah kaumnya muslimin, mereka cuma pengen kunjungan misal, bolehkan, kata Allah bolehkan, tidak apa-apa, beri mereka keamanan, hatta yasma'a kalam Allah, agar apa? Mereka mendengar kalam Allah. Apa yang dimaksud dengan kalam Allah di sini? Al-Qur'an. Mohon insyaallah. Yang kedua, cara beriman dengan kitab-kitab Allah yang kedua adalah beriman bahwasanya, meyakini, yaitu beriman bahwasanya semua kitab itu mendakwahkan tauhid ibadah. Semua kitab-kitab yang Allah turunkan, inti dari dakwahnya adalah agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ali Imran ayat 79, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Maka li basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwata tsumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah." Maka tidak layak bagi seorang manusia
ayyutiyahullahul kitab, ketika Allah berikan kepadanya al-kitab, wal hukma, dan Allah berikan kepadanya hukum, wan nubuwah, dan Allah berikan kepadanya kenabian. Kemudian dia mengatakan kepada manusia, sembahlah aku. Jadilah hamba-hambaku dari selain Allah. Enggak pantas. Maka kata Allah SWT, tujuannya bukan itu, tapi tujuan utamanya adalah agar mereka menyuruh manusia agar beribadah kepada Allah, bukan untuk beribadah kepada diri mereka. Terus juga kita meyakini bahwasanya setiap kitab-kitab yang Allah turunkan, baik Al-Quran maupun sebelum Al-Quran, semuanya itu datang membawa kebaikan, datang dengan membawa petunjuk, datang dengan membawa cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil min qablu hudal linnas. Ayat 3 sampai 4. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada kalian Alkitab bil haqq, dengan kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang ada di hadapannya, yaitu kitab sebelumnya, wa anzala taurat wal injil, dan Allah yang telah menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil, min qablu, sebelum Al-Quran. Apa tujuannya? Hudal linnas, yaitu untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 213 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Dulu manusia itu adalah umat yang satu, kemudian Allah mengutus kepada mereka para nabi mubasysyirin, dengan tujuan apa? Sebagai pembawa kabar gembira, wa munzirin, sebagai pemberi peringatan, wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah juga menurunkan bersama nabi-nabi tersebut kitab bil haq, yang membawa kebenaran. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 44, inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, yang mana di dalamnya itu terdapat petunjuk dan juga cahaya. Dalam surat Al-Maidah ayat 46, wa atainahul injila fihi hudaw wa nur, dan kami telah berikan kepada Isa sebuah kitab, yaitu kitab Al-Injil, yang mana di dalam kitab Injil tersebut ada petunjuk dan cahaya. Kemudian untuk Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana di bulan tersebut telah diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda, yang mana di dalamnya itu terdapat penjelasan untuk petunjuk tersebut, wal furqan, dan dialah al-furqan, yang membedakan yang hak dengan yang batil. Yang ketiga, beriman bahwasanya semua kitab yang Allah turunkan saling membenarkan satu sama lain. Bahwasanya semua kitab yang Allah turunkan itu
saling membenarkan satu sama lain dan tidak ada pertentangan di antara kitab-kitab tersebut. Jadi semuanya itu datang dan saling membenarkan, nggak ada pertentangannya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah turunkan kepadamu Muhammad Alkitab, sebuah kitab yaitu Al-Quran, bil haq yang membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi, yang mana kitab Al-Quran tersebut membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa muhaiminan alaih, dan yang menjadi hakim untuk kitab-kitab sebelumnya. Muhaiminan itu maksudnya adalah yang membenarkan ajaran kitab sebelumnya, atau kalau ada syariat yang nggak dipakai lagi maka dinasakh, dihapus dengan Al-Quran. Nah itu makna dari muhaiminan. Kemudian ketika Allah menyifati kitab Injil, Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 46 tadi, wa atainahul injila fihi hudaw wa nur, dan kami telah berikan kepada Isa sebuah kitab yaitu Al-Injil, fihi hudaw wa nur, di dalamnya terdapat petunjuk dan juga cahaya, wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, yang mana kitab Injil tersebut membenarkan kitab sebelumnya yaitu kitab Taurat. Jadi wajib bagi setiap muslim beriman dan meyakini bahwasanya semua kitab yang Allah turunkan itu saling membenarkan dan tidak ada pertentangan. Beda dengan kitab buku-buku yang ditulis sama manusia, gitu kan? Yang ini nulis ini, nanti ada yang nentangnya, gitu kan? Banyak itu kalau kitab-kitab itu ada raddun ala siapa? Bantahan terhadap siapa? Al-Quran enggak. Al-Quran itu malah kitab-kitab Allah malah saling membenarkan dan tidak ada pertentangan sama sekali. Kalaupun ada perbedaan, maka hanyalah perbedaan dalam sisi syariat saja. Oleh karena itulah Allah mengatakan dalam surat Nisa ayat 82, walau kana min indi khairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya kitab-kitab tersebut bukan dari sisi Allah, maka kalian akan mendapati di dalamnya itu banyak perselisihan. Yang keempat, yaitu beriman dengan nama-nama kitab yang telah Allah sebutkan secara khusus. Beriman dengan nama-nama kitab yang telah Allah sebutkan secara khusus dan juga membenarkan kitab-kitab tersebut dan namanya. Jadi enggak semua kitab itu disebutkan namanya ya, tapi Allah sudah menyebutkan secara umum bahwasanya nabi-nabi sebelum juga diberi kitab-kitab, tapi
enggak semuanya disebutkan namanya, cuma ada beberapa yang disebutkan. Nah, yang disebutkan ini maka kita wajib beriman dengan namanya karena Allah yang menyebutkan. Yang pertama adalah kitab Taurat. Dalilnya surat Al-Qasas ayat 43. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ataina Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira lin nas." Walaqad ataina, sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa itu sebuah kitab setelah kami membinasakan kaum-kaum yang pertama, yaitu sebelum kaumnya Nabi Musa. Basaira sebagai peringatan bagi manusia. Di situ belum disebutkan nama ayatnya. Yang disebutkan ayatnya, nama kitabnya, yang disebutkan adalah pada surat Al-Maidah ayat 44 yang tadi telah kita bahas. Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk dan juga cahaya. Dan kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang kedua, kitab Injil. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 46. Kitab Injil yang diturunkan kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Yaitu dalam surat Al-Maidah ayat berapa tadi? 46. Allah mengatakan wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqal lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami berikan kepadanya, yaitu kepada Isa, sebuah kitab yang disebut dengan kitab Injil. Di dalamnya terdapat petunjuk dan juga cahaya. Musaddiqal lima baina yadayhi minat taurat, yang mana kitab Injil tersebut membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat, wa hudaw, dan sebagai petunjuk, wa mau'izah, sebagai mau'izah, peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya, beliau menyebutkan bahwasanya sebagian ulama mengatakan lam yukhalif al-injilu at-taurata illa fi qalilin minal ahkam. Bahwasanya kitab Injil itu sama sekali tidak menyelisih kitab Taurat, kecuali ada beberapa hukum yang sedikit dirubah di dalam kitab Injil, yaitu wali uhilla lakum ba'dallazi hurrima alaikum. Surat Ali Imran ayat 50. Yaitu salah satu tujuan diturunkannya Injil untuk menghalalkan apa yang dulu pernah diharamkan terhadap kalian. Cuma di situ saja para ulama menyebutkan sedikit perbedaannya. Selebihnya hampir sama. Kemudian yang ketiga, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dalam surat An-Nisa ayat 163, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataina Dawuda zabura, dan kami telah memberikan Daud sebuah kitab, yaitu kitab Zabur.
Kemudian yang ke berapa? 4, suhuf Ibrahim. Dan juga suhufnya Nabi Musa. Suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Dalam surat An-Najm ayat 36 sampai 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allati waffa. An-Najm ayat 36 sampai 39. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allati waffa alla taziru wasiratu wisra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Apakah mereka itu tidak pernah diceritakan tentang apa yang pernah diturunkan pada suhuf-suhufnya Musa dan juga suhufnya Ibrahim. Alla taziru waziratu wisra ukhra, bahwasanya di dalam suhuf itu dituliskan alla taziru waziratu wisra ukhra, bahwasanya seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya setiap manusia itu hanya akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Maksudnya amalan. Ya, amalannya sesuai dengan amalannya sendiri, dosanya sesuai dengan dosanya sendiri. Dia enggak saling nanggung dosa dan juga amalannya enggak bakalan diberikan kepada orang lain. Dan juga dalam surat Al-A'la ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fa shalla, yang dia terus berzikir mengingat nama Rabb-nya dan dia juga mendirikan salat. Bal tu'sirunal hayatad dunya, akan tetapi kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal wal akhiratu khairu wa abqa, padahal itu akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza, yaitu sesungguhnya semua ini yang tadi disebutkan qad aflaha man tazakka, itu semua itu pernah disebutkan di dalam suhuf yang pertama, yaitu suhufnya Ibrahim dan juga suhufnya Musa. Berarti Nabi Musa punya 2. Punya kitab Taurat, punya suhuf. Apa bedanya? Kalau suhuf itu dia lembaran, kalau Taurat itu alwah. Alwah itu gulungan. Yang dulu pernah nonton film Aling Dharma itu kan gulungan. Nah, kayak gitu. Itu kitab Taurat disebutkan para ulama bentuknya itu alwah, yaitu gulungan, sementara suhuf itu lembaran. Sampai sini dulu ya. Besok kita bahas yang Al-Qur'an insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.